Saya naik helikopter, jenazah suami saya di samping. Ironisnya tuh kayak berapa hari sebelumnya kan baru keluar tuh hasil survei bahwa almarhum itu udah 40% tertinggi. Kita punya kapal yang saat itu cukup nyaman dan besar, like secara manusia. Kita punya fasilitas, kita punya rating tertinggi. Kita punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh paslon yang lain secara manusia. Tetapi ketika naik di helikopter melihat jenazah suami saya dibungkus terpal di samping saya, semua itu tidak ada gunanya. Kayak I lost everything. And then tapi saya menerima, kayak entahlah mungkin karena udah terlalu sedih jadi juga tidak nangis histeris kayak ya. Pada akhirnya hidup itu bukan milik kita, hidup itu milik Tuhan. Jadi saya belajar untuk mengikhlaskan dan berjalan dengan hari ke hari. Kadang ada penolakan, kadang kalau saya lagi waras saya terima, ketika saya lagi down saya bertanya kenapa, tentu sedih ya kehilangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah visual speedboat milik salah satu calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, yang terbakar pada Sabtu 12 Oktober 2024 di Pelabuhan Bobong, Pulau Tali Abu. Speedboat milik calon gubernur Benny Laos terbakar pada pukul 11:45 waktu Indonesia Timur. Speedboat terbakar saat proses pengisian bahan bakar di Pelabuhan Bobong sebelum bertolak di lokasi kampanye pilkada di Desa Kawalo. Berdasarkan informasi terkini, untuk daftar korban meninggal sementara ini dinyatakan ada 3. Yang pertama adalah Ketua DPW P3 Mubin Awahid, anggota DPRD Provinsi Esther Tantri, dan juga salah satu anggota polisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kapalnya itu terpecah 2 di depan. Untungnya Ibu Syabi ada di kamar depan. Jadi langsung begitu terkuak bisa ditarik keluar. Pak Benny Laos kurang beruntung karena berada di kamar yang bagian bawah. Rupanya pusat ledakan ada di sekitar Pak Benny Laos ya. Nah, jadi ketika itu terjadi kapal miring, Pak Benny sempat 3-4 menit berada dalam air, dalam kapal, baru kemudian bisa dievakuasi keluar. Ketika dievakuasi keluar, memang dari semua saksi yang ada, memang beliau sudah pingsan, tapi nadinya masih ada. Sehingga dicoba selama 3-4 jam untuk membantu beliau, tapi manusia bisa berusaha, Tuhan menentukan lain. Semua menyesalkan kejadian ini, ya. Kita belum tahu pasti apa penyebabnya dan tidak ingin berspekulasi apa penyebabnya. Kita serahkan kepada yang berwenang. Tentunya kalau pihak keluarga dan para sahabat adalah bagaimana mengurus proses sekarang ini. Evakuasi alhamdulillah sudah selesai. Tadi pukul 2.45 kami tiba di Halim Perdana Kusuma dari Lubuk Banggai. Proses itu sudah selesai. Sekarang adalah bagaimana mempersiapkan mayat, kemudian bagaimana mengobati Ibu Shirley dari trauma ya. Jadi fokusnya ke sana sekarang. Karangan bunga duka cita juga nampak di rumah Benny Laos di Menteng, Jakarta Pusat. Rencananya Benny Laos dimakamkan di Kompleks Pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada 15 Oktober. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Cece, Koko, maafin Mami dan Papi. Papi bangga sama kalian. Papi sayang sama Koko. Koko akan jadi kepala keluarga yang baru. Jadi Koko harus kuat. Koko kuat buat Mami. Mami kuat buat Koko. Cece, Papi sering sekali nasihatin kamu. Nasihat ini diingat. Kamu akan tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan baik. Mendapatkan suami yang baik. Hendrik mohon maaf. Ini tidak ideal. Tapi Tuhan sayang sama Papa. Dan Tuhan tahu kalian kuat. Apapun yang terjadi atas izin Tuhan. Mohon maaf. Karena Papi
pergi. Papi bukan never say goodbye. Cici bilang kenapa papi pergi selalu nggak pernah say goodbye. Papi pun tidak tahu kalau itu akan terjadi. Dan say, jangan khawatir, beta kuat. Tidak ideal saya pergi cepat, tapi hidup ini adalah milik Tuhan. Kalau saya bisa dengar ada di sini, I love you so much. Ini bukan perpisahan, kita akan bertemu lagi. Nggak usah khawatir, beta kuat di sini. Beta bisa jaga anak-anak, semua rencana sekolah dan masa depan mereka beta akan lanjutkan. I love you. I love you so much. You are strong. Maafin dan Ben, kita ada banyak kesalahan sosial. I know kadang our relationship wasn't perfect and I couldn't understand you, but now I do. Last month when I ikut you ke Malut, I saw how much bigger your world was from mine. The things you were doing, and there's so many things I want to say to you, but my ego just never let me tell you anything. But I just wanted to say that I'm so unbelievably proud I can call you my dad. Ketika saya naik helikopter, jenazah suami saya di samping. Ironisnya tuh kayak berapa hari sebelumnya kan baru keluar tuh hasil survei bahwa almarhum itu udah 40%. Tertinggi, kita punya kapal yang saat itu cukup nyaman dan besar. Like secara manusia, kita punya fasilitas, kita punya rating tertinggi. Kita punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh paslon yang lain secara manusia. Tetapi ketika naik di helikopter melihat jenazah suami saya dibungkus terpal di samping saya, semua itu tidak ada gunanya. Kayak I lost everything. And then tapi saya menerima, kayak antara mungkin karena udah terlalu sedih jadi juga tidak nangis histeris, kayak ya pada akhirnya hidup itu bukan milik kita, hidup itu milik Tuhan. Jadi saya belajar untuk mengikhlaskan dan berjalan dengan hari ke hari. Kadang ada penolakan, kadang kalau saya lagi waras saya terima, ketika saya lagi down saya bertanya kenapa. Tentu sedih ya kehilangan suami, tapi kemudian yang terjadi seperti saya itu banyak terjadi ke orang lain. Dan saya merasa bahwa ya mungkin ini yang harus saya jalani with a very expensive price. Tapi kembali lagi, dari awal hidup saya, hidup suami saya bukan milik kita, milik Tuhan. Kita hanya dititipkan hidup ini, jadi apapun takdir itu saya menerimanya dengan ikhlas. Jadi posisi diagnosa terakhir itu kondisi almarhum itu sebenarnya karena apa? Dia lagi di meja, lagi cerita kan dia ngobrol sama waktu itu calon Bupati Sula bareng. Jadi aku kan tanya sama karena calon Bupati Sulanya selamat. Jadi aku tanya ke namanya Pak Hendrata. Aku nanya ke Pak Hendrata posisi Bapak bagaimana? Katanya lagi ngomong, cuman kan beliau kalau ngomong kakinya memang suka diangkat. Jadi kakinya lagi diangkat ke meja. Terus tiba-tiba ada ledakan dari bawah bikin mejanya keangkat. Ke atas dia berarti. Jadi kemudian ya saya mengerti lah si Pak Hendrata juga mungkin panik. Jadi dia juga berusaha keluar. Terus dia juga nggak tahu Bapak waktu itu bagaimana. Tapi kalau diagnosa dokter terakhir ada diagnosa. Biasanya kan ada gitu penyebab. Cuma ada dokter umum, tidak ada diagnosa apa-apa.
tidak ada penyebab kematian segala Penyebab macam. kematiannya karena dia paru-parunya kemasukan air. Oh, tenggelam. Jadi waktu saya datang apa tuh yang ukur oksigennya sudah tinggal 30-an. Saturasinya. Udah Mereka rendah coba naikin tapi kan pakai manual bukan pakai oksigen yang gitu. Katanya sempat bagus. Tapi ya karena maintainnya pakai itu dia turun lagi. Jadi detak jantung masih ada, masih bisa bernapas, hanya paru-parunya tidak bernapas dengan itself, bantuan gitu. Mesti dibantu. Dipompa-pompa manual, tapi kan ritmenya semuanya kan nggak benar, nggak ada apa-apa, nggak ada oksigen, nggak ada semuanya. Sekian jam segitu sampai akhirnya jam 5 sore mereka juga sudah capek, dokternya juga bilang nggak mungkin, saya juga lihat sudah biru dan sudah itu ya udah. Nama Shirley Juanda Laos akhir-akhir ini viral setelah dia terpilih menjadi gubernur Maluku Utara beberapa bulan lalu. Selain itu, kedekatannya dengan KDM membuat namanya semakin melambung. Tetapi di sisi lain ternyata Shirley Juanda Laos memiliki kisah kelam. Ketika pemilihan gubernur beberapa bulan lalu, suaminya Benny Laos meninggal dunia karena sebuah kecelakaan speedboat. Dan kejadian itu sungguh miris, di mana detik-detik kapal speedboat miliknya pun sempat terekam oleh berbagai media atau bahkan oleh netizen itu sendiri. Dinyatakan oleh saksi di mana Pak Hindarta yang merupakan teman dari Pak Benny bahwa beliau waktu itu sedang berbincang-bincang dan posisinya Pak Benny Laos berada di lambung kapal yang berada di bawah, sedangkan istri dari Benny Laos yaitu Shirley Juanda Laos sendiri sedang berada di atas. Dan itulah yang membuat posisinya krusial ya, dimana kemungkinan untuk menghindar amat sangatlah sulit. Selain ketika kapalnya tenggelam, tentu saja akan semakin cepat terisi air ketika kapal itu meledak karena posisinya berada di bawah. Dan tanya itu ternyata Benny Laos mempunyai kegemaran duduk dengan kaki di atas meja. Oleh karena itu ketika ledakan itu terjadi, maka dia kesulitan untuk respon atau respect menghindar. Dan ternyata di sisi lain Pak Hindarta yang saat itu memang bersamaan dengan detik-detiknya kapal itu meledak selamat. Dan meskipun Benny Laos tetap masih belum meninggal secara langsung dan memiliki denyut jantung ketika beliau ditemukan, tapi ternyata naas nasib beliau tidak bisa diselamatkan. Dan oleh karena itu Shirley Juanda Laos akhirnya terpilih menggantikan suaminya, meskipun pemilihan tetap berjalan secara demokrasi dengan pemilihan secara pemilu secara umum. Dan akhirnya meskipun dia pada awalnya mungkin boleh dianggap hanya mendompleng nama suaminya sebagai mantan Bupati Maluku Utara yang sukses, mempunyai jiwa sosial tinggi, kemudian membangun fasilitas-fasilitas umum untuk rakyat. Ternyata Shirley Juanda Laos juga mewarisi akan kepemimpinan mantan suaminya itu. Semoga Shirley Juanda Laos menjadi pemimpin yang amanah, meskipun dia non-muslim, tetapi dia tetap mengayomi semua warga di Maluku Utara. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.